Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Dimanapun kita berada, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita boleh menyadari kalau ibarat kehidupan kita seperti samudra yang luas. Mungkin terjadi permasalahan dan pergumulan yang kita hadapi. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhanlah yang akan kehidupan kita. Dialah kekuatan dalam kehidupan kita. Dan kepadanya lah kita berserah dan percaya. Di tengah luasnya samudra, Benar Tuhan, sungguh di dalam segala perkara Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah Tuhan pada saat ini kami boleh membuka hati dan pikiran kami untuk menangkap apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan bagi kami semua. Kami mau semakin mengerti Tuhan di dalam hidup ini. Mungkin ada pergumulan dan masalah-masalah yang kami hadapi. Tetapi kami mau belajar di dalam kesemua itu. Kami boleh melihat rancangan Tuhan. Kami boleh melihat rencana Tuhan yang terindah di dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, berfirmanlah. Sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mengawali bulan Juli ini, gereja kita mengambil tema manusia dan realita penderitaan. Bapak Ibu, saudara-saudara, siapapun kita, apapun jabatan kita, status ekonomi, status sosial, apakah kita berpendidikan tinggi atau rendah, pasti kita pernah mengalami apa yang namanya sakit, susah, musibah, bahkan juga
kematian orang-orang yang kita kasihi. Contoh paling nyata yang kita dapat rasakan adalah pandemi yang kita alami sekarang. Siapapun kita semua harus bermasker. Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Meskipun kita punya uang, kita tidak bisa berlibur, kita tidak bisa berwisata karena pemerintah membatasi semua hal tersebut. Kita semua dalam keadaan susah karena terdampak oleh pandemi ini. Itulah keadaan realita kehidupan manusia. Selalu bersinggungan dengan yang namanya penderitaan. Nah, pertanyaan yang seringkali diungkapkan ketika penderitaan terjadi di dalam kehidupan kita adalah, mengapa Tuhan saya mengalami penderitaan ini? Mengapa Tuhan mengizinkan hal ini? Mengapa Tuhan tidak melindungi saya? Apakah Tuhan tidak berkuasa untuk meluputkan saya? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar untuk mengupas pertanyaan-pertanyaan seputar mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan di dalam hidup kita dan bagaimana Tuhan memakai penderitaan di dalam hidup ini untuk mendatangkan kebaikan. Pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita agar kita kembali kepada Tuhan, atau agar kita menyadari dosa-dosa kita dan kita bertobat. Bapak, Ibu, apakah itu berarti bahwa setiap orang yang mengalami musibah, mengalami penderitaan, mereka pasti memiliki dosa? Tentu tidak, Bapak, Ibu. Tetapi saya ingin agar kita menyadari bahwa karena Tuhan mengasihi kita, Dia tidak ingin kita terus berada di dalam dosa. Tuhan ingin supaya kita kembali kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan melihat kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai 24, yaitu kisah tentang anak yang hilang. Saya tidak akan membaca seluruh perikop ini, tetapi bagian-bagian tertentu saja, dan saya akan membaca di ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Lalu ia, anak bungsu itu, menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat anak bungsu itu kembali teringat kepada bapaknya? Apa yang membuat dia teringat kepada kebaikan bapaknya, kemurahan hati bapaknya kepada pegawai-pegawainya? Nah, Bapak, Ibu, di sini dikatakan saat semua hartanya ludes, saat dia jatuh melarat, saat timbul bencana kelaparan, lalu sementara dia harus bekerja mencari nafkah demi penghidupannya, dan dia bekerja menjadi penjaga babi atau ngangon babi. Dia melihat babi saja makannya enak, sedangkan ia minta ampasnya saja tidak ada yang memberi. Kalau saya boleh katakan, demikianlah sudah komplit atau lengkap penderitaan yang dialami oleh si anak bungsu itu. Dan ayat 17 tadi diawali dengan kalimat, lalu ia menyadari keadaannya. Nah, kalau kita merenungkan kisah tentang anak yang hilang ini, Bapak, Ibu, saya ingin menegaskan bahwa keterhilangan dia itu sudah terjadi saat dia menjual seluruh hartanya dan pergi ke tempat yang jauh. Pada detik itu, pada saat dia berkata, aku mau minta segala harta yang menjadi bagianku. Aku mau pakai untuk kehidupanku sendiri. Aku mau mengatur hidupku sendiri.
Dia pergi meninggalkan bapaknya. Pada detik itu, pada saat itulah dia sebenarnya sudah terhilang. Tetapi Bapak Ibu, karena pada waktu itu dia masih banyak uang, waktu itu dia masih banyak teman, waktu itu dia masih bisa foya-foya, dia tidak menyadari keadaan dirinya tersebut, bahwa sebenarnya dia sedang berjalan di dalam ketersesatannya. Baru pada saat dia menderita, seperti yang saya katakan tadi, dia menyadari, ternyata saya sudah begitu dalam jatuh ke dalam dosa. Sudah begitu jauh melangkah pergi dari bapaknya. Bapak Ibu, saudara-saudara, bukankah ini juga yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita? Kadang-kadang ada orang-orang yang tahu bahwa dia sudah melakukan hal yang tidak benar. Dia hidup di dalam cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi dia bisa menyembunyikan dosanya di depan manusia. Dan ketika semua orang melihat orang itu begitu saleh, orang itu begitu baik, mereka tidak tahu bahwa ada dosa yang dia sembunyikan. Dan orang tersebut merasa baik-baik saja, fine-fine saja. Karena apa? Karena ya mungkin dia ada di dalam situasi yang menyenangkan. Tetapi pada saat kemudian orang itu mengalami jatuh bangkrut misalnya, atau menderita sakit yang tidak mungkin terobati, barulah pada saat itu dia menyadari keadaannya. Disitulah titik di mana terjadi perubahan atau pembalikan kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-71, pemazmur berkata demikian, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bapak Ibu saudara-saudara, ini satu ungkapan yang menarik. Dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Bisakah kita Bapak Ibu saudara-saudara berkata, waduh saya tertindas, saya menderita, tapi itu baik buat saya? Tentu hal ini menjadi satu tantangan buat kita. Seringkali kita melihat ketertindasan, penderitaan itu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-67 dari Mazmur 119 ini, dikatakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang, artinya setelah dia tertindas, aku berpegang kepada janjimu. Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat ungkapan pemazmur yang mengkonfirmasi hal ini, bahwa penderitaan itu baik karena melalui penderitaan Tuhan ingin membawa kita kembali kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara, pemazmur mengatakan ketika dia mengalami penderitaan, ketika dia tertindas, pada saat itu kemudian dia kembali menyadari keadaannya. Kemudian dia mau belajar ketetapan Tuhan. Dia mau kembali berpegang kepada janji-janji Tuhan. Kalau tadinya hidupnya menyimpang, hidupnya ngaco, hidupnya tersesat, sekarang dia mengikuti kembali ketetapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh C.S. Lewis. Dia mengatakan begini, saya menasehatkan kepada Anda bahwa karena Tuhan mengasihi kita, maka Dia memberikan kepada kita karunia menderita. Penderitaan adalah megafonnya Allah untuk membangunkan dunia yang tuli ini. Dan Anda lihat, kita ini seperti sebuah blok batu di mana sang pematung itu memahat daripada batu itu wujud patung manusia.
dengan pahatnya, dengan palunya, hal itu mungkin menyakiti kita. Tetapi apa yang dia lakukan itu membuat kita makin sempurna. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hal ini mengajarkan kepada kita. Kalau Tuhan saat ini mengizinkan kita dalam penderitaan, kalau Tuhan mengizinkan kita saat ini dalam masalah, mungkin itu teguran yang Tuhan berikan supaya kita kembali kepada Dia. Tujuan akhir dari penderitaan bukanlah untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membawa kita kembali kepada rencana Allah. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan penderitaan bagi kita. Agar apa? Agar kita mengalami Dia dan menyadari bahwa Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, satu kali ada seorang jemaat yang bertanya kepada pendetanya, Tuhan itu sebenarnya ada nggak ya? Pendetanya berkata, kenapa kamu tanya begitu? Dia menjawab, sebab sepertinya Tuhan nggak pernah nolong saya. Saya sudah rajin ke gereja, saya bahkan sudah melayani, saya juga taat memberikan persembahan atau perpuluhan. Saya hidup baik, tetapi kok Tuhan nggak tolong saya melewati masalah yang sedang saya hadapi ini? Kok Tuhan sepertinya membiarkan saya di dalam masalah tersebut? Kemudian pendetanya menjawab, Tuhan tetap ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika penderitaan terjadi di dalam kehidupan kita, seringkali kita meragukan akan keberadaan dan kuasa Tuhan. Karena kita berpikir kalau Tuhan ada, kalau Tuhan berkuasa, seharusnya Tuhan segera menolong kita. Seharusnya Tuhan segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, menarik apa yang disampaikan oleh pendeta tadi. Dia berkata, apapun kondisimu, Tuhan tetap ada. Nah, saya ingin mengambil ilustrasi dari apa yang terjadi akhir-akhir ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui ketika orang-orang yang positif COVID demikian melonjak, tempat-tempat di rumah sakit begitu terbatas. Orang-orang yang terpapar COVID, kesulitan bernafas, mengalami sesak nafas, mereka membutuhkan oksigen. Dan akibatnya tabung-tabung oksigen langka. Kebutuhan tabung oksigen tidak dapat terpenuhi oleh supplier-suppliernya. Bapak, Ibu, pada saat seperti inilah orang-orang semakin menyadari betapa butuhnya mereka akan oksigen. Nah, sementara Bapak, Ibu, kita yang baik-baik, kita yang normal-normal saja, kita yang tidak terpapar oleh virus COVID-19 ini, seringkali kita lupa bahwa setiap saat, setiap waktu ada oksigen di sekitar kita yang dapat kita hirup dengan bebas sebanyak yang kita butuhkan. Tetapi acap kali kita tidak sadar. Sampai pada saat mungkin kita harus dibantu pernafasan kita dengan oksigen tersebut. Apakah oksigen itu tidak ada? Bagaimanapun keadaan kita, oksigen itu tetap ada selama kita masih ada di muka bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hal ini menegaskan kepada kita bahwa di dalam segala situasi, Dia tetap ada bersama dengan kita. Dan justru melalui penderitaan, Tuhan ingin mengajar kita bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Nah, saya ingin membaca dari Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, melewati padang gurun, mereka mengalami kehabisan air, mereka kehausan.
Kemudian mereka bertengkar dengan Musa. Musa, kenapa engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami dengan kehausan? Lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkata, pukulkanlah tongkatmu pada gunung batu itu, maka dari dalamnya keluarlah air, sehingga bangsa itu dapat minum. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat bangsa Israel mengalami kehausan, mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah, dan kemudian muncul pertanyaan ini, ada gak sih Tuhan di tengah-tengah kita? Dan Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan. Mereka tidak mengalami kehadiran Tuhan. Tetapi melalui penderitaan yang mereka alami, kehausan, kehabisan air, mereka kemudian disadarkan, sungguh Tuhan ada bersama dengan mereka dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita belajar di dalam segala situasi. Jangan kita mudah bersungut-sungut. Ketika kita mengalami penderitaan, jangan kita meragukan keberadaan Tuhan. Sebagaimana dikatakan bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Biarlah kita mau tetap percaya bahwa dalam kondisi sesulit apapun, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami situasi yang sulit, penderitaan yang begitu menekan Bapak Ibu Saudara-saudara, dan kemudian Bapak Ibu mulai meragukan Tuhan, ingatlah Tuhan ada apapun situasi dan kondisi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya di dalam segala perkara, di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, firman-Mu yang hamba sampaikan, biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati sidang jemaat-Mu, sehingga kami boleh mengerti melalui penderitaan. Mungkin ada dosa yang harus kami bereskan. Mungkin kami harus bertobat dari segala kejahatan kami. Atau mungkin Tuhan mengizinkan semua itu untuk kami semakin merasakan dan semakin mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kami untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.